Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua pada baik-baik aja ya, dan sehat selalu. Ya, perkenalkan nama saya Rian Farid Sanal. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Nah, pada tujuan video pembelajaran yang saya buat adalah sebagai salah satu bentuk pengumpulan ujian tengah semester. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sedikit tentang review dari aplikasi X. Ya, betul. Kalian nggak salah dengar, aplikasi X atau yang dulu disebut dengan Twitter dengan logo burung khasnya yang biru. Ya, baik, mungkin yang baru pertama kali join melihat video ini boleh di subscribe dan di like video ini agar bisa menambah wawasan lebih dalam lagi. Nah, pada video pembelajaran kali ini teman-teman, saya akan membahas sedikit nih tentang review dari aplikasi X ini. Nah, ini mungkin bagi beberapa orang dia sering menggunakan aplikasi ini, ataupun bagi orang-orang sebelumnya dengan penggunaan aplikasi Twitter, ya kan, dia bisa merasakan perbedaan mungkin apakah ada fitur menarik yang terbaru ataukah ada bagaimana. Berikut ini adalah beberapa review yang saya dapat dari aplikasi X ini yang telah saya rangkum menjadi sebuah video pembelajaran menarik. Tidak perlu berwaktu lama-lama kembali, yuk kita simak hasil reviewnya seperti apa saja sih. Di sini adalah awal dari kemunculannya, kenapa bisa sampai jadi aplikasi yang bernama X. Nah, pertama itu adalah di kelahirannya di Twitter bermula dari perusahaan podcasting audio yang didirikan pada tahun 2004 oleh sejumlah karyawan yang bernama Evan Williams, Piston, dan Noah Glass. Nah, salah satu karyawannya yaitu Jack Dorsey mengusulkan nih layanan pesan ini singkat mirip dengan SMS yang dimana seseorang itu bisa dapat mengirimkan pembaruan atau pembaruan hal kecil seperti blog, foto, atau dan lainnya. Nah, lalu Glass ini, si Noah ini mengusulkan nih teman-teman dengan nama Twitter. Lalu kemudian Dorsey mengirim tweet pertama dia itu dengan captionnya baru saja menyiapkan Twitter saya. Lalu pada tanggal 21 Maret 2006 ini dan versi lengkap Twitter mulai debutnya itu pada Juli 2006. Jadi untuk versi demonya itu baru keluar pada tanggal 21 Maret. Lalu dan versi lengkapnya akan debutnya di itu bulan Juli ya teman-teman. Jadi inilah munculannya ya, di mana awal mulanya gitu kenapa bisa jadi Twitter. Perkembangan Twitter ini dari zaman ke zaman ya. Twitter ini dibuat sebagai entitas korporat atau berkat suntikan dari modal Ventura ini. Nah, dan Dorsey tadi tuh bisa menjadikan dirinya sebagai Chief Executive Officer atau CEO pertamanya di Twitter. Lalu dengan jumlah pengunjung unik ya meningkat sekitar 1.300% ya pada tahun 2009 karena itu kan lagi booming-boomingnya tuh ya. Dia jelas bahwa Twitter memiliki potensi yang sangat besar ya. Untuk informasi, seiring berjalannya waktu, Twitter ini juga menjelma menjadi platform sumber berita terkini. Ya, pada kalau kita bisa, mungkin kalau pengguna zaman dulu ya, pengguna anak yang mungkin sekarang umur ke-30-an, nah pasti dia akan mengalami Twitter itu. Mengalami Twitter dan bagaimana cara penggunaannya, kenapa dia bisa booming. Lalu selama pemilihan presiden ini ya, waktu pada tahun 2009 lalu ya, pemilihan presiden Iran pada Juni 2009 itu trending topiknya itu adalah dengan hashtag Iran Election ya, menjadi salah satu yang paling banyak diikuti di Twitter nih. Lalu jejaring media sosial gratis dimanapun penggunanya ini juga bisa menyebarkan postingan pendek atau video-video shortnya mereka. Nah, lalu X ini berisi teks teman-teman, jadi sering berkembang tuh dari zaman ke zaman. Lalu X ini berisi bisa seperti teks, video, foto, link, dan lainnya.
Lalu logo aplikasi ini sudah berganti 5 kali hingga ke X. Ini teman-teman ya. Berikut ini adalah gambaran kecil dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2006 logonya masih burung biasa sampai ke X ini. Twitter ya teman-teman ya. Perjalanan Twitter itu seperti apa sih? Nah, di sini adalah perjalanannya, yaitu menambahkan beberapa fitur menarik. Menambahkan fitur menarik untuk meningkatkan interaksi pengguna. Nah, berikut ini beberapa fitur yang ditambahkan Twitter nih di tahun 2015 atau fitur Moments, juga memungkinkan pengguna membuat koleksi tweetnya dan konten lain secara tematik. Lalu pada tahun 2016, Twitter ini juga mengganti timeline kronologis ya dengan timeline algoritmik. Lalu di tahun 2021, Twitter juga nih memperkenalkan Space. Nah, Space ini yang kalau kalian belum tahu, itu adalah salah satu produknya dari Elon Musk. Ya, di tahun 2021, Twitter memperkenalkan Space, di mana akun dengan lebih dari 600 pengikut ya yang didapat. Lalu Elon Musk ini resmi juga nih membeli seluruh saham Twitter pada Selasa 26 April 2022 dengan mengeluarkan uang sebesar 4 miliar US dollar atau sekitar 635 triliun rupiah untuk membeli saham dari Twitter ini. Lalu dengan tampil menggunakan warna putih, layar backgroundnya hitam, logo baru ini juga bisa merupakan hasil dari rebranding Twitter menjadi X oleh Elon Musk yang saat ini memegang kendali. Lalu logo ini juga melambangkan masa depan, eksplorasi, eksperimen, dan ekspresi. Lalu keputusan Elon Musk ini juga mengubah ya pola logo Twitter menjadi X, sehingga 24 Juli 2023 itu media sosial Twitter itu sudah khas dengan gambar burung dan warna biru. Teman-teman, tadi yang sudah saya bilang kan, jadi identik ya, sebelum X itu burung dan warna biru. Karena apa ya, Twitter ini. Lalu beberapa fitur atau rangkuman yang saya dapat ya. Nah, yang pertama itu aplikasi X ini memiliki beberapa fitur yang menarik yang termasuk di lowongan kerja. Memungkinkan penggunaannya untuk mencari dan melamar pekerjaan secara langsung di platform X. Meskipun masih dalam tahap awal, fitur ini menawarkan beberapa hal menarik yang perlu diketahui. Jadi memang ada fitur lowongan kerja, cuman masih di akan the next ya, masih ada bahas isu-isunya itu. Lalu ada fitur panggilan suara dan video. Nah, di sini mungkin bagi penggunanya, ya pengguna baru atau pengguna lama, yaitu saat ini sudah ada nih teman-teman, sudah ada fiturnya. Ya, sudah ada fiturnya untuk panggilan audio dan video secara gratis tanpa perlu berlangganan X Premium. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video dengan orang lain. Lalu yang ketiga ini adalah fitur komunitas. Nah, dalam fitur komunitas ini ruang khusus untuk berinteraksi orang-orang berpikir sama mengenai topik-topik tertentu, atau lebih tepatnya ke channel gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat itu ada fitur profil dan pengaturan. Lalu dalam aplikasi X ini juga mempunyai fitur profil serta pengaturan yang mungkin penggunanya mengolah beberapa. Lalu fitur pembayaran. Nah, X Payment ini telah meluncur fitur pembayaran baru yang bertujuan menjadi pusat keuangan. Oke, fitur aksibilitas. Nah, pada fitur aksibilitas ini teman-teman ya, dia memiliki yang namanya yang memungkinkan pengguna dengan disabilitas ini menggunakan aplikasi yang lebih mudah. Nah, jadi di sini itu aksibilitas ini juga membantu ya teman-teman yang punya keterbatasan dalam penggunaan digital sosial kayak. Lalu yang ketujuh adalah premium. Nah, fitur premium ini memungkinkan pengguna untuk mengedit postingan atau berdurasi lebih panjang, membatalkan postingan, dan lain-lain. Lalu fitur berikutnya itu adalah fitur baru. Nah, dalam hal ini ya, pengguna memilih siapa yang boleh berkomentar. Jadi semacam ya private lah. Jadi siapa yang boleh mengomentari atau tidak.
Lalu yang terakhir adalah fitur integrasi. Nah, dalam fitur ini seperti notifikasi pekerjaan, terus disesuaikan, lalu pembaruan otomatis dan manajemen kesimpulan. Nah, kesimpulannya saya ungkapkan di sini adalah aplikasi X ini bisa memberikan pengalaman yang menarik bagi pengguna yang luar biasa dengan sistem antarmuka yang intuitif, lalu fitur-fitur yang inovasi dan seru, dan kinerja yang stabil. Bisa menjadikan pilihan yang tepat bagi mereka yang sedang mencari solusi nih tentang apa itu digital yang efisien dan akurat. Oke, teman, mungkin segitu saja pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan dalam pembentukan materi ini, mohon dimaafkan karena saya saat ini juga sedang dalam masa pendidikan. Jadi untuk lebih lanjut lagi, yuk kita mari belajar bersama-sama dan simak video-video berikutnya. Jadi sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. See you the next video. Bye.